Assalamualaikum YouTubers, apa kabar? Ledakan yang mengguncang Beirut, Lebanon pada Selasa 4 Agustus 2020 pukul 18.07 waktu setempat menewaskan sedikitnya 100 orang dan melukai hampir 5.000 orang lainnya. Pejabat keamanan Lebanon mengungkapkan bahwa insiden tersebut diduga berasal dari ledakan sekitar 2.750 ton amonium di pelabuhan kota Beirut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan ada satu orang warga negara Indonesia yang terluka namun kondisinya sudah stabil. Lebanon terdapat total 1.447 warga negara Indonesia, 13 diantaranya masyarakat dan keluarga besar KBRI, dan 1.234 TNI anggota kontingen Garuda. Amonium nitrat sendiri merupakan senyawa kimia yang kerap komponen campuran peledak yang digunakan dalam konstruksi pertambangan, penggalian, dan konstruksi sipil. Di Indonesia, amonium nitrat merupakan bahan kimia yang memasukkannya diatur dengan ketentuan larangan atau pembatasan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 230/MPP/KEP/7/1997. Amonium nitrat bisa berbahaya dan mematikan jika terkontaminasi dengan bahan lainnya seperti api atau sumber penyulut lain sehingga bisa menimbulkan ledakan besar. Bahaya ledak terjadi ketika amonium nitrat pada terurai dengan sangat cepat menjadi dua gas, nitrogen, oksida, dan uap air. Ledakan yang terjadi di Beirut itu bisa terdengar hingga ke negara tetangga seperti Siprus yang terletak 240 km jauhnya. Seorang prajurit anonim mengungkapkan apa yang terjadi di lokasi kejadian begitu kacau. Banyak ambulans didatangkan untuk mengevakuasi korban pasca ledakan. Seorang pensiunan guru berusia 70 tahun yang sudah bertahun-tahun tinggal di dekat pelabuhan Makrouhi Yerhanian mengatakan ledakan tersebut seperti bom atom. Dia menuturkan insiden seperti itu belum pernah dia rasakan sebelumnya, bahkan ketika Lebanon diguncang perang saudara pada 1975 sampai dengan 1990. Yerganian menerangkan semua bangunan di sekitar tempat tinggalnya langsung kolaps dan sang paman yang berusia 91 tahun tewas karena luka-lukanya. Mantan pejabat intelijen Inggris mengatakan dilihat dari asap ledakan yang berwarna putih, merah muda, dan merah, kemungkinan besar ledakan di Beirut tidak disebabkan oleh bubuk mesiu ataupun amunisi. Ketika terjadi sebuah ledakan biasanya ada dua jenis asap yang muncul, antara hitam atau putih. Jika asap berwarna hitam maka ledakan dipastikan terjadi akibat meledaknya ledak yang biasa digunakan militer atau teroris, kata Hunter, mantan pejabat intelijen Inggris. Sementara itu jika yang muncul adalah asap berwarna putih maka ledakan terjadi akibat bahan. Dikarenakan pupuk pertanian tersebut telah disimpan selama bertahun-tahun di dalam gudang penyimpanan. Zat kimia yang juga dikenal sebagai NH4NO3 adalah senyawa yang sangat eksplosif dan digunakan dalam pupuk pertanian dan dinamit. Jika bahan kimia disimpan dalam jumlah besar, ledakan dapat menyebabkan bencana besar dengan banyak korban. Peristiwa ledakan dengan senyawa itu bukan kali pertama terjadi. Beberapa negara pun pernah mengalami peristiwa serupa. Dan dari Inggris mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk berspekulasi tentang penyebab ledakan besar yang melanda ibu kota Lebanon, Beirut. Sebanyak 100 orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka dalam ledakan tersebut. Pemerintah Lebanon tentu saja menyelidiki penyebab tragedi itu dan sebelum kita mendapatkan hasil penyelidikan itu masih terlalu dini untuk berspekulasi, kata Menteri Pendidikan Junior Inggris Nick Gibb ketika ditanya tentang spekulasi tentang penyebab ledakan itu seperti dilansir oleh Reuters. Sementara Presiden Donald Trump sebelumnya yang mengklaim ledakan tersebut adalah akibat dari serangan dibantah oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, menyebutkan kepada CNN bahwa ledakan besar yang terjadi di Beirut, Lebanon pada Selasa malam tersebut tidak ada indikasi serangan. Pernyataan tiga pejabat ini kontras dengan pernyataan Presiden Donald Trump. Duta Besar Indonesia untuk Lebanon Hadrianto Tohari mengatakan pihaknya mengantisipasi kesulitan pasokan makanan untuk beberapa hari mendatang setelah ledakan. Diketahui Lebanon menjadi satu dari 3 negara Arab yang pertama mendukung kemerdekaan Indonesia pada 29 Juli 1947.